أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Su'batul hadi wa isruna, tegese cabang iman kang kaping selikur iku nekani salat 5 wektu endamem wektune hale kelawan cukup syarat lan rukune. Wis dawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatul iman as-shalah, ana dene pertandane iman iku nglakoni salat 5 wektu. Lan menurut suwiji lan matur suwiji sahabat, ya Rasulullah, punapa alamate mukmin lan alamate munafik? Mongko ngendika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana dene wong mukmin iku angen-angene salat lan poso lan ibadah. Ana dene wong munafik iku angen-angene ing dalem urusan mangan lan ngombe, kaya angen-angene kebo lan sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-21, yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Salah satu tanda orang yang beriman yang sempurna yaitu hati dan pikirannya itu fokus pada ibadah dan sholat. Antara lahir dan batin itu nyambung. Jadi lisan mengatakan Allahu Akbar, hati kita itu juga Allahu Akbar. Tetapi kalau orang munafik itu lisannya mengatakan A tapi hatinya B. Di depan Pak Judawi, Pak Judawi sudah bagus begini, tapi di belakangnya beda. Ini salah satu ciri orang munafik, itu adalah antara lahir dan batin itu tidak nyambung. Nah sekarang kita evaluasi diri kita ketika kita menjalankan sholat. Apakah lisan kita itu nyambung dengan hati atau tidak? Diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Lisan kita mengatakan Allah Maha Besar. Berarti semuanya itu adalah kecil. Lalu kita evaluasi hati kita. Ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti hati kita itu harus tidak mengikuti keinginan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu kecil. Nah, karena kita sudah ikrar di depan Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar, konsekuensinya berarti perintah Allah itu lebih kita utamakan daripada kita menuruti hawa nafsu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Nah, ini kita evaluasi diri ya. Apakah ketika kita mendengar adzan lalu kita tetap bermain HP atau langsung ke masjid? Kalau kita mendengar adzan itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid untuk melaksanakan perintah, sementara kita masih asik menuruti keinginan kita, berarti belum cocok antara lisan kita Allahu Akbar dengan perbuatan kita sehari-hari. Nah ini kita idealnya seperti itu, tapi karena kita orang awam nanti bertingkat. Wong surga itu bertingkat. Jadi tidak harus ya kita misalkan tidak bisa tingkat paling tinggi ya paling tidak tingkat paling bawah. Ya Pak Sigit ya. Jadi kita idealnya begitu Pak Sigit. Tapi kalau tidak bisa ya yang paling bawah tidak apa-apa. Kata Mbak Yekaris itu surga yang paling bawah itu jatahnya istrinya 2. Itu Mbak Yekaris itu. Ya udah kita orang awam tidak apa-apa. Yang penting dapat surga paling rendah, kalau nanti istrinya 2. Banyak hal. Lalu yang kedua itu ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ini wajah tuh. Ini berarti wajah kita secara lahir, wajah lahir kita itu kan menghadap ke kiblat. Maka ketika wajah kita menghadap ke kiblat, otomatis yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, yang belakang tidak akan kelihatan pada diri kita. Ini secara lahir. Berarti wajah kita hanya bisa melihat ke arah kiblat. Nah kita tarik. Ini kan lahir. Secara batin, karena Allah itu melihat hati kita. Yang dilihat Allah itu hati kita, bukan tubuh kita. Tubuh kita menghadap kiblat itu secara lahir. Lalu wajah hati kita ini benar-benar melihat Allah, fokus pada Allah, sebagaimana wajah lahir fokus ke kiblat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke belakang. Wajah hati kita mestinya menghadap Allah, mestinya. Jadi beribadahlah sebagaimana kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka beribadahlah seolah-olah kamu itu beribadahlah seolah-olah kamu itu melihat Allah, seolah-olah. Tapi kalau kamu tidak mampu, maka Allah melihat kamu. Nah, itu. Kita orang awam tentu akan sulit melaksanakan bahwa beribadah sholat itu seolah-olah kita melihat Allah. Nah, sekarang karena ketidakmampuan kita bahwa kita seolah-olah melihat Allah, kita ambil bahwa kita itu ketika sholat itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sholat ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita ini menghadap Allah atau ke pasar. Ini persoalan yang kita pikir. Jadi Allah itu tahu Pak Judawi ini menghadap kiblat, tapi hatinya ini ngurusi AC lunas. Nah ini donaturnya gimana, ini kan Allah tahu. Nah kalau Pak Judawi sholat tapi mikir AC lunas masih bagus. Tapi kalau mikir nanti sore itu bukannya menunya apa, ini ibu-ibu ini mesti
Kalau sholat asar mikir kemarin sudah es dawet, lah nanti harus beda. Nah, ini evaluasi. Jadi kita sekali lagi surga itu bertekad. Jadi kalau kita masih belum, ya tidak usah putus asa. Kita terus belajar sampai akhir hayat kita. Nanti targetnya kita tidak tahu. Yang penting kita itu sudah berusaha. Yang penting itu aja. Dan harus ngaji itu. Maka penting kalau kita sudah tidak tahu, tidak ngaji itu nanti ditanya pada Allah. Loh, kamu itu kan sholatnya belum benar. Lah kamu ngaji enggak? Boten niku. Wah. Dan namun saya sudah ngaji ya Allah, setiap habis subuh, oh ya ada apa-apa, saya sudah ngaji, aman. Tapi kalau ditanya, saya habis subuh pulang, wah ini pelanggaran ini. Itu seperti itu kira-kira gambarannya. Lalu kita tarik lagi. Hanifah muslimau, muslim. Lisan kita mengatakan bahwa kita adalah seorang muslim. Lisan. Tapi ketika kita tarik dalam kehidupan sehari, bahwa ukuran seorang muslim itu adalah muslim yang lain adalah selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Nah, kita evaluasi diri kita, apakah selama kita berinteraksi dengan sesama muslim, dengan orang lain, lisan kita itu sudah menyelamatkan orang lain atau belum? Kita masih menyakiti orang lain atau tidak? Kita berbicara kira-kira bicaranya itu lebih tajam daripada pedang atau tidak? Kita dengan istri kita, kata-katanya itu menyakitkan atau tidak? Atau sebaliknya, istri terhadap suami itu menyakitkan atau tidak? Padahal sama-sama muslim. Ukuran muslim itu menyelamatkan muslim yang lain dari kata-kata yang menyakitkan, lebih-lebih dari tangan yang menyakitkan. Kalau itu masih kita lakukan, maka ketika kita ikrar di depan Allah, wa ma hanifal muslimah wa ma ana minal musyrikin, ini belum nyambung. Allah akan mengatakan, bohong, kamu bukan orang Islam. Kalau kamu Islam, berarti orang lain harus selamat dari kata-katamu yang menyakitkan. Itu kira-kira seperti itu. Idealnya seperti itu. Maka ketika kita setelah sholat, kita harus lihat, saya harus menyelamatkan orang lain dari kata-kata saya yang pedas, dari tangan saya yang menyakitkan. Setiap kita keluar dari masjid, hati kita harus kita luruskan. Jangan sekali-kali mengatakan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Jangan sekali-kali tangan saya itu menyakitkan orang lain. Idealnya seperti itu. Adapun nanti setelah keluar masjid ketemu istrinya ada masalah, lalu wah kamu begini. Nah itu besok tobat lagi. Makanya sholat 5 waktu itu sebagai evaluasi. Kalau kita sudah berikrar di depan Allah, hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin, ini ya konsekuensinya orang di sekitar kita itu aman dari lisan kita, dari tangan kita. Konsekuensinya betapa indahnya kalau jamaah kita itu aman dari kata-kata. Gegeran itu bersumber dari kata-kata yang menyakitkan. Suami istri bisa ke pengadilan itu gara-gara kata-kata yang menyakitkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.